Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Hermawan. Saya mahasiswa di Universitas Pelita Bangsa angkatan 21 dengan NIM 1121 11503. Di sini saya ingin mengomentari beberapa hari yang lalu kita tahu bahwasannya kita punya pemimpin baru dengan dilantiknya Pak Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Mungkin saya sebagai mahasiswa hanya mengomentari tentang kabinet merah putih dia. Dia mengangkat menteri sebanyak 22 orang beserta wakil, berarti kalau di total ada 44. Ya mungkin di sini saya hanya ingin menggarisbawahi bahwasanya menteri-menteri yang diangkat sama beliau memang bagus masing-masing bidang agar senantiasa fokus. Itu pernyataan presiden kita sendiri gitu kan. Nah, saya selaku mahasiswa di sini hanya mengkritisi, memberi tanggapan. Yang pertama, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dipimpin oleh Budi Gunawan. Memang Pak Budi Gunawan itu ditunjuk dengan latar belakang sebagai kepala Badan Intelijen atau BIN gitu kan. Penunjukan ini memang fokus gitu kan, agar senantiasa fokus pada stabilitas politik dan keamanan. Dari berbagai pengalaman serta keahlian di bidang intelijen diharapkan dapat membantu mengelola isu-isu keamanan nasional dengan lebih efektif. Lalu di sini ada Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan yang dipimpin di sini sama Profesor Yusril Iza Mahendra, beliau selaku menterinya. Pak Yusril ini memang udah lama berkiprah di dunia politik. Mungkin dia lebih paham, bahkan latar belakang dia pun kita tahu. Dia adalah ketua partai juga, dan dia juga mengerti, memahami tentang apa yang menjadi ahli hukum dia gitu kan, karena memang backgroundnya dia itu ahli hukum dan mantan menteri juga dia kehakiman gitu kan. Mungkin dari pengalaman yang luas dalam bidang hukum dan HAM, penunjukan beliau ini berkomitmen untuk menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Secara kita tahu memang ya pemerintahan yang kemarin kita terlalu ketimpang, itu menurut saya. Jadi hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Makanya dengan adanya Pak Yusril di sini, harapan saya nanti selaku mahasiswa tegakkanlah hukum dengan seadil-adilnya agar senantiasa tidak pilih kasih. Lalu di sini kita ada Kementerian Koordinator Bidang Pangan dipimpin oleh Ketua Partai PAN Zulkifli Hasan gitu. Nah, Pak Zulkifli sendiri di sini dengan latar belakang kan kita tahu dia adalah Menteri Perdagangan era Jokowi kemarin. Diharapkan dapat mengatasi tentang ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pangan yang cukup gitu. Ya semoga saja dengan pemerintahan sekarang, dengan berbagai menteri-menteri tersebut, bisa apa yang menjadi fokus-fokusnya dia demi keutamaan rakyat Indonesia. Terus di sini kalau kita lihat itu ada namanya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Nah, ini adalah
Muhaimin Iskandar. Nah, Abdul Muhaimin Iskandar di sini memang kita paham benar. Dia itu adalah dengan latar belakang seorang politisi yang berkepengalaman, bahkan sampai sekarang pun dia masih memimpin Partai Kebangkitan Bangsa gitu kan. Nah, pemberdayaan masyarakat di sini ya mungkin untuk mengurangi kesenjangan gitu kan, kesenjangan sosial dan ekonomi. Di sini mungkin untuk pemberdayaan masyarakat bisa membantu kesejahteraan partisipasi dan masyarakat pembangunan. Lalu di sini ada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh anak mantan presiden kita juga, Susilo Bambang Yono. Di sini adalah Agus Harimukti Yudhoyono. Memang Agus Mukti Yudhoyono, mereka ini kita paham juga dengan latar belakang militer, bahkan sekarang dia ketua partai juga kan di Demokrat. Mungkin di sini agar senantiasa pemimpinan pembangunan, jadi biar merata ke seluruh Indonesia, pembangunan infrastruktur gitu, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Lalu di sini ada Kementerian Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Natalius Pigai. Natalius Pigai ini adalah seorang aktivis HAM. Ya, mereka dari ujung timur sana. Ya, harapan saya sih untuk beliau agar dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Selama ini ya maaf gitu kan, memang orang-orang timur gitu kan terkadang suka ada namanya diskriminasi. Ya karena apalagi kemarin terus terang tuh 10 tahun terakhir dunia kita kacau di Indonesia itu. Ada namanya kampret cebong gitu kan. Ya di sini saya selaku mahasiswa menyikapi aja, hanya memberi komentar tentang kabinet merah putih Prabowo ini. Nah, lalu di sini ada juga Kementerian Hukum. Kementerian Hukum tadinya kan kita hanya ada Kementerian Hukum dan HAM saja. Nah, sekarang di sini ada Kementerian Hukum gitu kan. Nah, di sini oleh Bapak Supratman Andi Adgas, dengan latar belakang beliau, dia adalah anggota DPR dan pengalaman di bidang legilisasi. Nah, mungkin di sini untuk memperkuat, dan dia itu kayaknya fokus pada transparansi dan akuntabilitas hukum akan menjadi kunci keberhasilan di kementerian ini. Ya syukur sih, harapan saya. Cuman kan nggak tahu juga mungkin nanti bagaimana kontribusi beliau aja. Terus di sini mungkin ada kementerian juga nih, bukan mungkin, memang benar gitu. Di sini ada namanya Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dipimpin oleh Agus Andrianto. Agus Andrianto adalah pengalaman di bidang kepolisian. Dengan isu-isu imigrasi dan permasyarakatan yang lebih efektif maksudnya, penanganan yang terdapat imigrasi dan persyaratan akan membantu menjaga keamanan ketertiban nasional gitu. Mungkin sekarang kita pahami gitu kan, banyak imigran yang datang ke Indonesia, apa imigran gelap atau gimana lah kasarannya seperti itu. Ya di sini juga ada Kementerian Pendidikan nih. Ini pendidikan yang sangat unik nih. Dulu pendidikan menterinya hanya ada satu gitu ya. Sekarang bahkan ada dua gitu kan. Yang kita tahu di sini adalah
Abdul Muti gitu kan. Dia adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah gitu. Memang beliau itu latar belakang akademisi dan tokoh pendidikan. Ya, ini mungkin akan dapat meningkatkan gitu kan pendidikan dasar dan menengah khususnya di Indonesia. Memang saat ini di Indonesia kita pendidikan, jangankan kita melawan ke Eropa atau ke Amerika benua sana, kita di tingkat ASEAN saja kita itu jauh daripada Singapura. Singapura itu peringkat pendidikannya adalah nomor 3, sedangkan kita per 24 ini tahun 2024 pendidikan kita itu ada di peringkat 129. Coba itu dibanding Singapura yang tetangga kita. Belum tuh ada Thailand, dia masih di bawah Singapura juga, Malaysia. Jadi benar memang apa adanya, pendidikan ini adalah sangat penting untuk kecerdasan bangsa. Karena memang kita selama ini banyak dibilang EQ 78, ya mungkin rata-rata adalah sekolah tingkat pertama lulusan kita semuanya. Sangat miris dengan bangsa yang begitu besar, pendidikan kita jauh daripada itu. Kalau kita berpendidikan, insya Allah pastinya secara pandang saya bangsa kita akan jauh lebih bermartabat lagi. Kuncinya memang harus di pendidikan. Nah, di sini kita ada juga Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi dipimpin sama Satria Sumantri Bojonegoro. Beliau ini adalah sebagai akademisi peneliti, ya diharapkan dengan inovasi di bidang pendidikan tinggi dan sains teknologi meningkatkan kualitas pendidikan kita khususnya di Indonesia gitu kan. Terus ada juga Menteri Kebudayaan gitu kan. Nah, di sini oleh Pak Didjon ya. Pak Didjon memang latar belakang adalah politisi dan budayawan. Bahkan beliau juga adalah aktivis 98. Ya harapan saya sih ya mungkin bisa meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya, karena memang budaya-budaya kita di sini sudah tergerus dengan budaya-budaya Eropa, Amerika. Bahkan yang sekarang nih yang saya alami ya di mahasiswa pelita bangsa aja, itu namanya drakor, K-pop, mereka udah budayanya luar sana. Itu udah, kenapa gitu loh kita nggak bisa mencintai budaya kita sendiri, padahal budaya kita yang sangat begitu beragam gitu kan. Salahnya di mana ini sebenarnya? Apakah pemerintah kurang mensosialisasi tentang budaya kita? Itulah mungkin dengan teknologi yang begitu cepat, yang signifikan, sehingga kita nggak bisa memfilter terutama ini generasi-generasi penerus, bahkan dari anak sekolah dasar, menengah, serta atas pun sudah bukan main. Mungkin ya seperti handphone itu udah kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka dengan melihat kecanggihan teknologi apapun, sehingga mereka nggak bisa memfilter. Di sini harusnya difilter agar senantiasa kita bisa menyaring bagaimana nih informasi yang baik, yang tidak baik. Ya memang di sini harusnya pemerintah sendiri yang menyaring akan hal itu. Jangan walaupun kita bebas, tapi harus ada filter untuk anak-anak. Bahayanya nanti jadi bahaya laten seperti sekarang ini nih. Kita udah nggak mencintai budaya kita sendiri,
malah budaya-budaya luar yang mereka gandrungi. Nah, terus di sini juga kita ada nampaknya Menteri Perumahan nih, kawasan pemukiman, dipimpin oleh, kita tahu juga nih, Marwarar Sirait. Beliau ini adalah politisi juga backgroundnya gitu. Nah, ya di situ dia untuk mengatasi masalah perumahan pemukiman di Indonesia, khususnya di kota-kota besar lah. Memang kita tahu kota-kota besar sekarang udah sukar dan sulit untuk menemukan namanya pemukiman. Bahkan ya mungkin saya miris terutama di ibu kota sendiri ya, Jakarta. Itu perumahan kumuh, pinggir-pinggir kali. Padahal udah tahu tiap tahun ibu kota kita itu kebanjiran, tapi mereka enggak aware akan ke situ. Ya pemerintah sendiri gimana ya, harapan saya sih apa yang sudah ditunjuk oleh Presiden kita Prabowo bisa menjalankan tugas dengan baik. Terus di sini juga kita ada Kementerian Pekerjaan Umum nih, ada Dodi Hanggodo. Dodi Hanggodo itu latar belakang teknik dan konstruksi. Ya diharapkan pembangunan berkelanjutan gitu kan, bisalah seperti pembangunan jembatan-jembatan. Karena kalau kita lihat dari media massa atau media elektronik, di daerah-daerah sana masih banyak jembatan-jembatan anak-anak sekolah yang sudah pada roboh atau perlu dibenahi ini semuanya. Terus di sini juga ada Kementerian Transmigrasi dipimpin oleh Iftitah Sulaiman. Ya mungkin dengan ditunjuknya Muhammad Iftitah Sulaiman ini agar senantiasa restribusi penduduk dan pembangunan wilayah baru, transmigrasi itu menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan penduduk. Memang benar, 5 pulau besar di Indonesia ini Pulau Jawa udah begitu padat. Di Pulau Jawa sendiri itu sampai 100 juta jiwa lebih. Sedangkan populasi kita total keseluruhan dari Sabang sampai Merauke 270 juta. Anda bayangkan, berarti masih tempat-tempat kosong itu banyak. Ya memang kita ingat seperti zaman Soeharto dulu, kita harus ada transmigrasi lagi agar kepadatan penduduk ini tidak mengarah ke Pulau Jawa semua. Karena yang tahu kan mereka hanya ya khususnya ya kita di ibu kota Jakarta, tiap tahun orang bertambah terus. Sedangkan di Jakarta sendiri udah begitu sempit. Ya, kalau kita lihat di Papua, Kalimantan, itu memang harus orang-orang di Pulau Jawa ini harus transmigrasi di sana agar senantiasa balance, tidak numpuk di Pulau Jawa gitu. Terus di sini kita ada Kementerian Kehutanan. Nah, di sini kan dipimpin oleh Raja Juli Antoni nih. Raja Juli Antoni adalah, kita tahu juga dia memang kemarin politisi dari PSI kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nih. Jadi Raja Juli ini mungkin nantinya dapat mengelola gitu kan, daya hutan dengan baik, kelestarian hutan. Karena memang sekarang hutan-hutan lindung di Indonesia itu wah udah mulai tergerus, tidak ada. Bahkan maling-maling, wah nebang-nebang pohon itu udah banyak banget. Entah kekayaan kita, yang namanya dulu itu Pulau Kalimantan adalah paruh-paruhnya Indonesia. Sekarang sudah panas dan gersang kalau kita lihat
dari media-media seperti YouTube dan lainnya. Karena memang di sana ya kita lihatlah dengan pembangunan EKN tersebut, sehingga banjir sudah melanda. Anda bayangkan kan, di hutan bisa kebanjiran. Coba, bisa nggak ngebayangkan namanya hutan bisa kebanjiran? Padahal daya serap pohon-pohon di situ kan, kenapa kok bisa kebanjiran? Berarti kan ada yang nggak beres nih. Ya dengan adanya Kementerian Perhutanan seperti ini, bisalah lestari hutan-hutan kita semuanya. Terus di sini ada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, dipimpin oleh Wih Haji. Wih Haji di sini dia adalah mempunyai program penduduk keluarga berencana yang dengan efektif, seperti yang saya alami dulu waktu masih Presiden Soeharto. Itu benar-benar efektif untuk keluarga berencana. Tapi sejauh ini kita memang dibanding Jepang, kita lebih bagus untuk populasi kita, pertumbuhan penduduk kita, angka kelahiran kita. Di Jepang sekarang udah mulai miris, tidak ada lagi anak-anak bayi, bahkan sekolah-sekolah dasar pun banyak yang tutup. Nah, ini mungkin angka-angka kelahiran kita ini bisa di manage kembali agar senantiasa 2 anak cukup. Ya, harapan saya seperti itu, agar senantiasa bangsa Indonesia ini semuanya bisa ditata kelola dengan baik sampai ke anak cucu kita nanti. Kalau kita lihat seperti Cina, India, penduduk udah 1 miliar, bagaimana itu untuk pengelola pertahanannya, pangannya, kita belum bisa ngebayangkan. Makanya saya punya perspektif yang positif untuk di sini. 2 anak sudah cukup, agar senantiasa dengan pertumbuhan penduduk dan alam kita balance. Lalu di sini ada Kementerian Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengadilan Lingkungan Hidup. Nah, di sini dipimpin oleh Pak Hanif Faisal Nurfrik. Pak Hanif ini adalah sepertinya untuk memperkuat perlindungan dan pengadaan pencernaan, penanganan isunya lingkungan, populasi udara, air, tanah, yang akan menjadi fokus utama kayaknya. Karena memang polusi udara di kita ini, ya sekarang kita tahulah, nggak usah jauh-jauh ya, untuk Kabupaten Bekasi, Bekasi Kota, Jakarta dan Tangerang, dengan banyaknya industri mulai dari Bekasi, Cikarang sampai ke Tangerang, dan di tengahnya itu ibu kota dengan gedung-gedung tinggi, sehingga polusi udara kita itu udah benar-benar nggak sehat. Ini harus memang benar-benar dijaga. Kita tahu semuanya di sini harus penghijauan, apalagi dengan energi global sekarang. Kita benar-benar harus bisa menyiapkan energi ini. Energi hijau ini memang secara dunia sudah sedang digencarkan, bahkan sudah berjalan. Nah, di Indonesia ini ya insya Allah lah, dengan penunjukan ini bisa dilaksanakan apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Nah, terus di sini kita ada Kementerian Koperasi juga. Nah, koperasi di sini memang ini terlalu UMKM kita ya, dipimpin oleh Budi Ari Setiadi. UMKM di sini sangatlah banyak gitu kan. Banyak yang menyimpang daripada itu semua. Salah satunya ya, kalau pandangan si pribadi, ini menurut saya seperti perusahaan Gojek, Grab,
ini benar-benar pemberdayaannya harus apa ya, kalau kita bicara ke situ benar-benar enggak ketimbang. Karena yang saya alami nih, Gojek, Grab itu dikatakan dia masuknya ke UMKM, akan tetapi dia menjadi perusahaan besar, dan untuk para driver-drivernya penghasilannya sangat menyedihkan. Sehingga di sini dengan adanya koperasi tersebut, Kementerian Koperasi ini bisa lah. Memang sih sebenarnya yang kemarin juga ada Kementerian Koperasi, tapi dasar-dasar hukum tolonglah agar lebih mengikat lagi, berpihak lagi pada rakyat kecil khususnya. Di sini udah ada Menteri Koperasi, dan di sini juga kita lihat ada Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah gitu loh. Berarti kan dibagi dua lagi nih, ada koperasi, ada Kementerian UMKM baik yang kecil maupun yang menengah. Di sini dipimpin oleh Maman Abdurrahman. Maman Abdurrahman di sini adalah dia mungkin fokusnya untuk mengembangkan UMKM. Ya, sebagai tulang punggung Indonesia memang seharusnya seperti itu. Bahkan di negara maju sendiri seperti Jerman, mereka itu ya tulang punggungnya adalah UMKM. Akan tetapi sampai saat ini kita nih, UMKM kita belum bisa berjalan maksimal. Mungkin dari pemecahan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM sekarang kan jadi dua nih, bisa apa yang diharapkan seperti negara-negara maju. Tadi contohnya yang sebut Jerman, mereka itu tulang punggungnya adalah UMKM. Nah, terus di sini ada Kementerian Pariwisata. Ini adalah sangat penting sebenarnya. Kementerian Pariwisata era kemarin juga kita tahu lah, ya kan, Sandiaga Uno. Ini memang kita daerah Katulistiwa dengan garis pantai yang begitu banyak, bahkan Gunung Merapi yang begitu aktif. Seharusnya kita pariwisata kita bagaimana tuh untuk mencerminkan agar senantiasa wisatawan dari mancanegara bisa datang ke Indonesia. Jangan hanya Bali aja, kita bisa promosiin tuh Danau Toba, Lombok, dan lain-lainnya semua. Begitu banyak keindahan alam di kita, cuma pariwisata kita yang kurang. Nah, terus di sini ada namanya kita Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi. Ya, kita di sini dipimpin sama Tengku Rifki Rasya. Ya, agar senantiasa nih ya pertumbuhan ekonomi kreatif dan mencakup industri seperti film, musik, seni, dan teknologi. Peningkatan dukungan untuk pelaku ekonomi kreatif akan membantu. Karena sekarang sejak adanya handphone, sekarang udahlah tidak ada lagi namanya kita dunia perfilman. Bahkan musik aja sekarang ya baru saya katakan mungkin 2% atau 3% dibanding sebelum Covid kemarin. Sekarang aja para pelaku seni kita udah nggak ada yang bisa menciptakan lagu, nggak seperti kita lihat di era 90, 80 atau 2000 ke bawah lah. Sekarang mereka hanya menciptakan lagu-lagu lawas didaur ulang sama mereka. Mereka nggak bisa membuat sendiri, nggak bisa berkarya. Harapan saya sih dengan adanya menteri ini menjadi pembantu ekonomi, kita ciptakan lagi. Indonesia ini banyak orang pinter, nggak kekurangan, cuman satu, banyak orang pinter dan kurangnya orang jujur. Udah itu doang Indonesia ini.
Dengan pemerintahan yang sekarang ini, kabinet merah putih, harapan saya di era Prabowo ini, kita sudahlah. Kita dulu di era tahun 80 zamannya Pak Soeharto, kita itu macan Asia. Sekarang harapan saya macan Asia ini bangkit dan bangun kembali. Apa yang menjadi cita-cita kita semuanya. Nah, dari 22 menteri tersebut, di sini ada yang menarik buat saya. Jadi secara keseluruhan kabinet ini menunjukkan upaya mengakomodasi berbagai kepentingan masing-masing bidang beliau, masing-masing keahlian beliau, yang sangat tergantung pada implementasi kebijakan dan koordinasi antar kementerian. Dari 22 menteri ini saya harapkan bangun komunikasi yang harmonis, komunikasi dua arah demi kemajuan bangsa kita, rakyat Indonesia khususnya. Poin-poin yang penting dari 22 menteri di sini adalah, ya, kalau kita diverifikasi pembentukan kementerian yang baru ini adalah hak asasi manusia. Perlindungan pekerja migran menunjukkan perhatian terhadap isu-isu sosial, dan hak asasi manusia ini bisa menjadi langkah positif memperkuat perlindungan hak-hak warga negara. Karena yang kita tahu sekarang banyak WNI yang bekerja di luar sana seperti di Arab, Malaysia dan lain-lainnya. Itu yang kurang diperhatikan, sehingga kita tahulah banyak kasus-kasus yang sampai saat ini menjadi trauma mendalam untuk TKI kita. Nah, terus di sini kita mungkin pada fokus juga nih pemberdayaan masyarakat, karena emang pemberdayaan masyarakat itu sangatlah penting. Dengan adanya Kementerian Pemberdayaan di sini, masyarakat agar menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan nih. Untuk Pak Muhaimin Iskandar, tolong Anda selaku ketua parpol, Anda juga udah jatuh bangun, paham bener di NU seperti apa, di politik seperti apa. Ya, saya rasa dengan pengalaman Anda bisa untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terus di sini kalau kita perhatikan lagi, poinnya adalah yang ketiga, peningkatan infrastruktur kewilayahan. Yang kita tahu saat ini infrastruktur di wilayah-wilayah masih banyak yang tertinggal. Hanya kota-kota besar saja, seperti jalan-jalan yang udah jelas lah itu mau bertahun-tahun, ya, zamannya era Soeharto, padahal dia dijuluki dengan bapak pembangunan, tapi sampai era itu aja kesini tidak ada lanjutannya. Apalagi sekarang dengan teknologi yang begitu canggih, bahkan di pelosok-pelosok untuk internet aja masih juga belum ada. Ini bagus ditunjuk dengan Pak Prabowo, ada menteri-menteri tersebut. Semoga apa yang udah ditunjuk menjadi fokus-fokus beliau. Terus di sini poin keempatnya adalah Menteri Pendidikan dan Teknologi. Yang tadi saya katakan, pendidikan di Indonesia, wah, udah kacau balau. Kita tertinggal, peringkat kita 129, sedangkan Singapura 3. Coba Anda, begitu timpangnya pendidikan kita. Dengan adanya 2 menteri di sini, pendidikan dasar, ya, pendidikan dasar dan menengah ini
eh, sains dan teknologi, sehingga nanti mereka fokus untuk mencerdaskan anak-anak bangsa agar dia lebih spesifik ke setiap jenjang pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan dan inovasi teknologi di Indonesia. Seperti kemarin kita tahu Bapak Prabowo begitu dilantik, mereka pakai kendaraan buatan anak bangsa Pindad. Memang gitu udah seharusnya. Kita harus cinta produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa yang mau mencintai? Selama ini kita udah dijajah. Dulu kita dijajah dengan peperangan, sekarang dijajah dengan teknologi. Kita harus sadar di situ. Ya. Kita harus cinta kepada produk-produk kita. Sekarang coba Anda bayangkan, begitu Covid kemarin, banyak perusahaan-perusahaan tutup, dan sekarang yang masuk barang-barang tersebut, ya maaf kata, dari luar semua. Apalagi sekarang produk-produk Cina udah merajalela. Memang benar perdagangan bebas kita sudah berapa tahun berjalan, tapi disitulah fungsinya kita untuk mencintai produk-produk kita. Kalau kita sudah ketergantungan dengan produk luar, lalu kita menjadi apa? Kita kagak maju-maju nih bangsa kita nih sampai saat ini nih. Sadarlah teman-teman semuanya, kawan-kawan, akan hal itu. Ini demi keberlangsungan kita sendiri. Dan yang terakhir di sini adalah poinnya, ekonomi kreatif dan pariwisata. Ekonomi dan kreatif pariwisata di sini agar senantiasa semua sektor menjadi pendorong ekonomi baru di Indonesia. Baik kita dari pariwisata, karena kita negara kalau di garis khatulistiwa, kita itu harus pariwisata kita nih, baik lokal maupun interlokal, kita bangun semua yang ada. Kita harus mencintai bangsa kita sendiri. Jadi kalau saya pikir di sini, secara keseluruhan kabinet ini nampak dirancang untuk menghadapi tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia. Saya terus terang pribadi, saya setuju dengan diangkatnya menteri-menteri seperti ini. Jadi senantiasa dia fokus. Awalnya saya nggak setuju, cuman begitu saya dalami, saya telaah, ya mungkin tujuannya seperti ini. Memang udah seharusnya. Nggak setujunya saya tadinya, ini bengkak nih anggaran APBN kita nih. Kalau dia kerjanya nggak bener, ini bener-bener harus ada target. Kita evaluasi dalam triwulan, apa yang kurang, apa yang harus kita perbaiki. Saya yakinlah Pak Prabowo, walaupun bukan pilihan saya Pilpres kemarin, bisa menjadi negara yang maju, negara yang berdaulat. Dengan pidato-pidato dia kemarin begitu, setelah dilantik, mengapi-api, menyala. Indonesia harus bangkit dari keterpurukan. Terima kasih. Itu komentar tentang saya, para kabinet merah putih di tahun 24 ini, untuk periode 24-29. Saya Herman Hermawan, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 1121-11503 angkatan 21, mengucapkan banyak-banyak terima kasih
pada wabil kata akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.